Oke, teman-teman, kita akan belajar Python. Eh, Kembali lagi, ini adalah masa dimana beta belajar. Jadi ini bukan pembelajaran atau bukan pengajaran, teman-teman. Ini adalah beta punya proses belajar. Jadi ya beta ada belajar matematika dan juga Python, teman-teman, seperti itu. Dan beta akan merekam beta punya proses belajar sebagai mungkin kenang-kenangan, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini beta belajar pakai buku dengan judul Automate the Boring Stuff with Python, Practical Programming for Total Beginners dari Al Swigart. Ini adalah third edition atau edisi ketiga. Teman-teman bisa beli di internet. Ini bukunya bahasa Inggris, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja kita cari partnya. Oke, kita masuk langsung di Programming Fundamentals. Ini dia, teman-teman. Kita akan coba perbesar sedikit. Oke. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan interactive shell. Jadi bahasa sederhananya kita akan pakai terminal, teman-teman. Kalau di Windows mungkin CMD istilahnya. Kalau di Linux namanya terminal. Oke. Ini dia step by stepnya. Untuk Linux saya langsung buka. Oke, ini dia terminal. Kita bagi layar dulu. Oke, kita perkecil saja, teman. Katanya kita ketik Python 3 di Linux. Python 3, enter. Oke, sudah jadi dan kita sudah bisa mulai nih, teman. You will see the same ini. If you want to run a program, run Python or Python 3 followed by the name of the programs .py files such as Python blank.py. Oke, kita akan coba 2 tambah 2. Aduh. Enter 4. Oke, jadi. Jadi di sini kita belajar tentang di Python 2 tambah 2 disebut expression, which is the most basic kind of programming instruction in the language. Expression consists of values such as to and operators such as place. Jadi yang 2 ini adalah value, yang place ini adalah operator.
exponentiation or to the power of is multiplying a number by itself repeatedly, just like multiplication is adding a number to itself repeatedly. For example, 2 to the power of 4 or 2 to the 4th power, right? Then 2 atau 2 pangkat 4 berapa? 16 kan? Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Oke. Modular arithmetica is similar to the remainder result of division. For example, M14 bagi 2 bagi 4 itu sama dengan 3 sisa 2. Integer division, pembagian integer. Kalau pembagian integer itu hasilnya dibulatkan ke bawah, teman-teman. Misalnya 25 bagi 8 3, sekian. Tapi kalau pembagian integer 25 ini 8, kita dapat 3. Sorry, sorry. Tadi ini ada harus pasti sini, teman-teman. 25 8 3. Jadi di Python itu, teman-teman, memang tidak ada titik koma, tapi kita perlu hati-hati dengan indentasi atau spasi atau tab space seperti ini. Hati-hati itu, teman-teman, seperti itu. 29 bagi 10 berapa nih? 2, sekian, 2,9. 29 bagi 10. Tapi kalau 29 dibagi secara integer ini dapat 2. Oke, ini ada operator matematika, teman-teman. Ada exponentiation, ada modulus atau remainder, ada integer division, ada division pembagian, ada multiplication, subtraction pengurangan, and addition penjumlahan. Ini example-nya, teman-teman, seperti itu. The order of operation, also called precedence of Python math operator, is similar to that mathematics. The double stars or exponentiation operator is evaluated first. The multiplication and then division, integer division, and then modulus or slash remainder operators are evaluated next, from left to right, and the place and addition and subtraction di proses terakhir, teman-teman, juga dari kiri ke kanan. Oke, kita akan coba.
2 tambah 3 kali 6. Ini seharusnya oh iya kali dahulu 20. Lalu 2 tambah 3 tambah 3 kali 6 30 ini kan ada dalam kurung. Oke. Ini asal saja dengan misalnya 1 2 3 4 5 6 7 kali 9 hasilnya. Oke. 2 exponentiation 8 sama dengan 2 pangkat 8 berapa? 256. 23 bagi 7 3 iya 3, sekian. Kalau 23 integer division by 7 is same 3. Kalau 23 modulus 7 sama dengan 2, sisa 2 remainder. Kalau 2 tambah sama sih seharusnya. Ini sudah pasti dalam kurung dahulu teman-teman. 8 kurang 2 8 bagi 3 kurang 1 2 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini 6 berarti 10. Sorry. Oh 16 kok kali sih. Sorry. Okay. In its case, you as the programmer must enter the expression, but Python does the hard part of evaluating is Python will keep evaluating parts of the expression until it becomes a single value. Jadi kalau dalam salah dan ternyata dia 5 dahulu, 5 kurang 1 dahulu, lalu 4 7 tambah 1 8 bagi dari kiri dahulu lalu ke kanan. 3 kurang 1 sama dengan 2, berarti 4 kali 8 bagi 2 sama dengan 4 kali 16. Oke, kita masuk ke ini nih. Aturan ini menempatkan operators dan value. Operator ini tadi addition, subtraction, multiplication. Nah, values itu yang 4 1 2 3. Ini yang benar-benar oke. Nah, ini karena tidak mengikuti rules, akhirnya error seperti ini. Kita coba lagi. 5 place, tapi dia place apa coba? Jadi dia tidak tahu harus bikin apa. Jadi harus ada values-nya, ada operatornya, dan apa yang mau dikerjakan. Misalnya ini juga salah nih teman-teman. 42
tambah ini masih benar, 5 tambah kali, ya ini yang salah nih, 2 salah karena ada pendobelan operator teman-teman. Oke, kita lihat lanjutan. Kita masuk ke integer, floating point, dan string data types. Ingat bahwa expression adalah values angka tadi yang dikombinasikan dengan operator dan selalu dievaluasi menjadi, diproses menjadi single value. Misalnya 4 tambah 4 tadi, 4 value 4 ditambah 4 hasilnya sama dengan 8 misalnya gitu. A data type is a category for values. Oh, jadi si data type ini merupakan kategori dari setiap value yang dihasilkan atau yang nanti mau dibuat. Dan setiap value belongs to exactly one data type. The most common data types in Python are listed in table 1-2 in the middle. The values 2 and 30, the values 2 and 30, where is 30 and 30, for example, are said to be integer values. -2. Okay, the integer or int data types indicates value that are whole number. Number is a number with a decimal point. Oh, jadi tipe data integer nih teman-teman, itu mengindikasikan semua bahwa nilai-nilai yang ada itu semuanya merupakan angka seperti itu. Misalnya -2, -1 atau -23, semuanya angka ini. Tapi kalau angka yang ada dengan desimal, titik desimal seperti 3.15 are called floating points number or floats. Note that even though the values 42 is an integer, the values 14.0 would be floating point number. Oh iya, karena sudah ada titiknya teman-teman, ada titik, ada desimalnya, itu akan jadi floating point number. Yang 16 bagi 4 4.0. Oh, Python program can also have text values called strings or strs, pronounced as strs. Always surround your string
in single quote characters, as in hello or goodbye clear words, so that Python knows where the string begins and ends. You can even have a string with no characters in it. Ini contohnya. Called a blank string or an empty string. String are explained in a greater details in okay. Apa yang salah? Hello world. Jadi, oh, I know. Ini salah karena tadi tidak ada penutup single quote-nya, teman-teman. Hello world. Ini syntax error. Unterminated string or lateral detected in line 1. Ini nih, kurang. Yeah. This error means you probably forgot the final single quote character at the ends of strings. String concatenation or replication. Okay. Oh, jadi arti dari operator ini akan berubah berdasarkan tipe data yang kita mau kerjakan, teman-teman. Sebagai contoh, addition operator itu ketika kita mengoperasikan dua integer atau floating points value. Sedangkan kalau si place ini atau si addition ini digunakan untuk two string value like this, it joins the string as the string concatenation apa ya namanya operator. Coba Alice plays Bob. Alice Bob. Hasilnya ternyata kalau kita pakai string dengan integer tidak bisa, teman-teman. Nanti Python tidak tahu pergi ke mana. Contohnya ama plus 21. The multiplication operator multiplies
to integer or floating points values, but when the multiplication operator is used on a string value and one integer value, it becomes the string replication operator. Oh, jadi dia mereplikasi, teman-teman, kalau pakai ama multiplication 5 ama. Oh. Jadi kalau ada string kita tambahkan dengan operator multiplication atau perkalian, dengan tambahkan integer di belakang, si string ini akan direplikasi sebanyak value yang kita taruh, misalnya 5 di sini. Oke. Replication itu hanya bisa digunakan dengan numeric values. Kalau yang terdiri dari one string values and one integer values for string replication. Otherwise, contoh Alice multiplication Bob error, karena soalnya bisa can multiply sequence by non-integer of types string. Storing values in variables. Oke, sekarang kita masuk di menyimpan values tadi 4 di variabel. Oke, teman-teman, kita perbesar ini dulu seperti ini. Oke, sudah cukup besar, teman-teman. Sekarang kita akan a variable is like a box in the computer memory where you can store a single value. Jadi variabel itu seperti sebuah box. Ini dia, teman-teman. Nah, ini box ini, misalnya ini variabel spam namanya. Di memori komputer yang kita bisa gunakan untuk menyimpan single value. If you want to use the result of an evaluated expression later in your program, you can save it inside the variable. Oke, dia bilang kalau misalnya kita mau menggunakan hasil dari evaluasi expression, misalnya kita bisa simpan itu di kita punya program, kita bisa simpan itu dalam bentuk variabel. Assignment statement, you'll store values in variable with an assignment statement. An assignment statement consists of a variable name and equal sign called the assignment operator and the value to be stored. If you enter the assignment statement spam, misalnya spam sama dengan 42, a variable name spam will have the integer value 42 stored in it. You can think of a variable as a label box that a value is placed in, but chapter 6 explain how a name tag attached to the value might be a better metaphor. The code spam 42 is like telling the program
The variable spam now has the integer value 42 in it. For example, enter the following. Oke, mari kita lihat teman-teman. Spam sama dengan 40. Kalau kita tanya spam baru enter, itu muncul 40. X is equals to X, kita enter, isinya 2. Sedangkan kalau kita jumlahkan spam addition to X, hasilnya 42 karena si spam ini punya values 40 sedangkan X ini punya values 2. Jadi ketika kita jumlahkan spam addition X, hasilnya sudah 42, 40 tambah 42. Kalau kita buat lagi spam plus X plus spam, itu hasilnya 40 tambah 4 tambah 2 tambah 40, 82. Sedangkan spam sama dengan spam plus 2 spam. Oke, jadi di sini kita belajar tentang variabel ternyata teman-teman. Variabel ini sebuah apa ya namanya? Di sini dia bilang seperti box komputer. Jadi yang kita bisa simpan value. Nah, itu kita bebas tulis apa saja teman-teman. Namanya kita bebas. Contohnya di sini ada spam. Hasilnya spam ini kita menginisial dia sebagai nilainya dengan nilai 40 di sini lihat. Sebuah variabel diinisialisasi atau dibuat pertama kali dengan nilai yang tersimpan. Misalnya ini variabel spam cotton buat nilainya sama dengan 40. Jadi ketika kita tanya spam melalui enter, muncul nilainya 40. Setelah itu you can use it in expression with other variable and values. Kalau kita sudah simpan, kita bisa gunakan di ekspresi di sini. Jadi ketika di 3 ini di sini, ketika sebuah variabel diisi dengan nilai yang baru, misalnya ini spam, variabel spam itu sama dengan variabel spam yang merupakan 40 ditambah 2. Jadi spam sama dengan 42 seperti itu. Dan nilai yang lama ini akan dilupakan. Coba kita uji. Misalnya spam 42 karena nilai lama 40 sudah dilupakan karena kita ada penjumlahan sini. Oke. Overwriting namanya. Overwriting the variable. Enter the following code into the interactive cell to try overwriting a string. Misalnya di sini kita overwriting spam sama dengan hello. Lalu kita cari tahu spam itu isinya apa. Isinya hello. Sudah beda nanti teman. Spam kita ganti lagi, misalnya goodbye. Kita enter, kita cek spam isinya
Goodbye. Just like the box in the figure 1. This spam like forever in the figure 2. Ketika goodbye diisi, hello-nya diangkat seperti itu. Dilupakan. Oke, di sini a good variable names describe the data it contains. Imagine that you move to a new house and label or your moving box as stuff. You'd never find anything. Most of these books, examples, and Python's documentation use generic variables names like spam, eggs, and bacons, which come from the Monty Python spam skit. But in your programs, the descriptive names will help you make your code more readable. Jadi pentingnya penulisan nama variabel itu, teman-teman. Misalnya gini, nama saya, atau nama saya the prison. Oh sorry, nama saya the prison. Kita enter. Nama saya akan salah. Ayo, the prison, seperti itu. Bisa juga ini ada aturan penulisannya, teman-teman. Tidak boleh ada spasi. It can use only letter, numbers, and underscores, like I write here. Underscores character. It can begin with a number. It can be a Python keyword such as if, for, tone, or other keyword in this book. Valid variable names, current balance, seperti ini, total sum seperti ini salah, invalid. Salah bisa. Akun for akun salah bisa. Oke. Ingat, teman-teman, variable names are case sensitive, meaning that spam, and spam are 4 different variables. It is a Python convention to start your variable with a lower letter, spam instead of spam. Contohnya, kalau kita tulis ini, nama saya berspasi, tidak ada. Ini dia tanya nih. Ini nih, name variabel nama saya is not defined, belum didefinisi atau belum dibuat atau belum diinisialisasi. Did you mean nama saya? Dia mengingatkan, apakah maksud lu nama saya? Coba kita kasih nama saya. Oh benar, nama saya Depson. Oke teman-teman, saya rasa kita cukup dulu. Saya save recording.